Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat. Baiklah, langsung saja anak-anakku. Untuk hari ini kita akan menyampaikan materi baru, yaitu lanjutan dari hari kedua kemarin, hari ketiga. Muatan pembelajaran yang dipelajari adalah muatan pelajaran SPDP. Nanti kalian akan mengenal pola lantai. Kemudian yang kedua matematikanya adalah memahami perbandingan. Dan yang ketiga bahasa Indonesia memahami informasi dari bacaan. Baiklah, langsung saja dengarkan penjelasan dari buku. Nah, kegiatan literasinya, pola lantai. Pola lantai pada tarian tradisional. Salah satu daya tarik dari Indonesia itu adalah sumber daya alam dan kekayaan budayanya. Nah, tarian daerah itu merupakan salah satu kekayaan budaya anak-anak. Jadi, setiap tarian daerah itu memiliki pola lantai yang khas. Misalnya, tari Yospan, yaitu pola lurus dari depan ke belakang. Kemudian, pola lantai sendiri memiliki fungsi menjadikan materi tarian itu yang disajikan menjadi lebih kompak. Selain itu, dengan pola lantai membuat setiap orang yang mempelajari dan berlatih tarian lebih mudah. Ya, secara garis besar ada 4 jenis pola lantai, yaitu pola lantai horizontal, pola lantai vertikal, pola lantai diagonal, dan juga melengkung. Nah, di sini adalah pola lantai horizontal dan juga vertikal. Nah, pola lantai horizontal adalah pola lantai yang membentuk garis lurus ke samping. Ini contohnya adalah tari Saman dari Aceh dan juga tari Lengger dari Jawa Tengah. Seperti ini ya, pola lantai horizontal. Kemudian yang selanjutnya ada pola lantai vertikal, yaitu pola lantai yang membentuk garis lurus ke belakang seperti ini. Nah, contohnya tari Manuk dari Jawa Barat dan tari Getek dari Betawi. Lanjut, ini adalah pola lantai diagonal. Nah, diagonal itu garisnya miring seperti ini. Nah, pola lantai diagonal adalah pola lantai yang bentuk garis lurus menyerong atau miring. Contohnya tari Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara ini, dan juga tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Lanjut, tari di sini adalah tari pendet dari Bali. Nah, ini memiliki pola lantai melengkung. Apa itu pola lantai melengkung? Pola lantai melengkung adalah pola lantai yang membentuk garis lingkaran atau setengah lingkaran. Contohnya tari Andun dari Bengkulu dan tari pendet dari Bali. Ya. Nah, fungsi pola lantai ya, selain menjadikan tarian itu kompak dan nampak indah, pola lantai itu juga bisa membuat orang lebih mudah mempelajari dan berlatih tarian. Jadi dengan mengikuti pola lantai juga sambil mengingat geraknya. Ya, tadi di awal sudah jelas pola lantainya ada 4 jenis: horizontal, vertikal, diagonal, dan juga melengkung. Lanjut. Nah, di sini literasi yang kedua. 2 orang siswa sedang mendiskusikan rencana mereka untuk mengisi pertunjukan pentas seni tari pada peringatan Hari Pahlawan. Mereka berdiskusi di sela-sela jam istirahat pembelajaran di sekolah. Eli, hai Dina, apakah kamu sudah punya rencana untuk pementasan tari pada peringatan Hari Pahlawan nanti? Aku juga belum punya ide. Bagaimana denganmu, Eli? Eli, aku semalam nonton acara pembukaan Pesta Olahraga Asia yang disiarkan di televisi. Aku melihat mereka menampilkan tari dari Aceh.
Ya, mamaku juga cerita tentang kemeriahan pembukaan pesta olahraga tersebut. Mereka menampilkan tari Ratek Jaru. Sepertinya menarik untuk kita tampilkan. Coba kita lihat. Nah, dari literasinya. Nah, iya. Penarinya duduk berbaris membentuk pola garis lurus seperti berikut ini polanya. Kalau kita lihat polanya di sini adalah anak-anak yang berjajar ya. Satu bar ada tiga baris, setiap baris ada 10. Jadi ada 30 anak ya. Lanjut. Ayo kita hitung siapa saja yang akan ikut menari. Di kelas kita ada 30 orang. Kira-kira semuanya perlu kita ikutkan tidak ya? Menurutku boleh-boleh saja, tetapi itu tidak mungkin kalau semuanya duduk satu baris di atas panggung, karena panggung sekolah kita tidak terlalu panjang. Jadi, bagaimana ya? Bagaimana kalau kita membuat 3 baris? Menurutmu berapa orang tiap-tiap barisnya? Eli. Bagaimana kalau kita misalkan 5 orang per baris? Berarti kalau 3 baris menjadi 5 kali 3, berarti 15 orang. Sepertinya masih sisa 15 orang lagi. Dengan cara yang sama, kita bisa membagi 5 orang lagi per baris, sehingga 10 orang per baris. Jadi, setiap baris sebanyak 10 orang. Nah, iya. Berarti satu barisnya 10 orang, maka 3 baris menjadi 3 kali 10, yaitu 30 orang. Kita dapat menggambarnya seperti ini polanya ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini baris ke-1. Baris kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris yang kedua juga ada 10 orang. Kemudian kita hitung yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini ada 3 baris dengan masing-masing baris ada 10 orang. Maka seluruh baris ini ada 30 orang. Nah, jadi dengan matematika kita lebih mudah dalam menyusun dan menentukan banyaknya penari yang kita butuhkan. Nah, anak-anak, tadi kita mempelajari literasi numerasinya, yaitu tentang pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya, bisa pola segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak yang lainnya. Coba perhatikan pola bilangan berikut ini. Di sini ada, kita misalkan ini orang ya, 1 orang, kemudian 3 orang. Kemudian di sini ada 6 orang. Dan di sini yang pola yang keempat belum ada, pola yang kelima belum ada. Coba lengkapi gambar pola bilangan tersebut hingga pola bilangan kelima. Kalau diamati anak-anak di sini ya, polanya membentuk seperti bangun segitiga, sehingga pola bilangan ini namanya pola bilangan segitiga, yaitu pola bilangan yang jika digambar membentuk pola segitiga. Contohnya seperti bilangan di atas ini. Nah, kita disuruh menentukan pola yang keempat dan juga pola yang kelima. Caranya bagaimana? Di sini ada rumus mencarinya. Rumusnya adalah UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 2. N di sini adalah bilangan atau pola bilangan yang keberapa yang ditanyakan. Suku di sini. Suku 1, suku 2, suku 2, suku 3 ya. Suku 4, suku 5. Kali ulangi di sini. U1, suku 1. U2, suku 2. U3, suku 3. U4, suku 4. U5, suku 5 dan seterusnya. Nah, rumusnya tadi diulangi. UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1.
tutup kurung per 2, di mana N ini adalah suku yang ditanyakan. Nah, kita coba kerjakan ya. Memang jawabannya seperti ini. Biar kamu bisa, kita cari dulu yang suku keempat. Nah, UN ya, berarti U suku yang keempat sama dengan N-nya 4, tutup dalam kurung 4 ditambah 1, tutup kurung per 2. Nah, jawabannya 4 dalam kurungnya dihitung dulu. 4 tambah 1, 5. Berarti 4 dikali 5, 20 per 2. Berarti 20 per 2 itu 10. Jadi suku yang keempat itu 10. Polanya segitiga. Nanti digambar ada pola segitiga 10 di bagian yang pola bilangan keempat ini. Kemudian pola kelima. Coba kita hitung ya. Suku kelima berarti 5 dalam kurung ya, 5 ditambah 1 tutup kurung per 2 sama dengan 5 dikali 5 ditambah 1 dihitung dulu 6. Nah, per 2. Berarti 5 kali 6 itu ada 30. Kemudian 30 dibagi 2, 15. Jadi di sini suku yang kelima nanti adalah 15. Nanti gambarnya kurangnya ada 15. Misalkan kita hitung suku yang ke-6, sama rubahnya seperti ini anak-anak. 6, suku ke-6 ya 6, kemudian dalam kurung 6 ditambah 1, tutup kurung per 2. Nah, dihitung 6. Dalam kurungnya dihitung dulu, 6 ditambah 1 itu ada 7 per 2. Nah, 6 kali 7 berapa? 42. Nah, per 2 berarti 42 per 2, jawabannya 21. Ini adalah suku yang ke-6 dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu. UN, N itu suku yang ditanyakan. Jadi kalau seperti ini ada soal-soal seperti ini, tidak semua caranya seperti ini. Tergantung pola bilangannya anak-anak. Jadi harus pandai-pandai mencermati di logika ya, bagaimana cara menentukan pola bilangannya agar sama. Jadi seperti ini. Misalnya di logika lagi juga gini. 1 dapatnya di sini 3, dapatnya 6. Dapatnya berapa? Lah, di sini bisa ditambah dengan bilangan yang lain, bilangannya bulat. Misalnya 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 4. Jadi polanya membentuk seperti itu. 6 tambah 4, 10. 10, karena tadi 4 berarti ditambah 5, 15. Kemudian tambah lagi 15 ditambah 6, 21. Kemudian nanti setelah 21 di sini ditambah 7, berarti 28 dan seterusnya ya. Itu cara pola bilangan. Lanjut. Nah, ini rumusnya tadi. Nah, coba kita lihat. Perhatikan pola bilangannya berikut ini. Di sini ada 1, kemudian ada 4, ada 9. Lengkapi gambar pola bilangan tersebut hingga bilangan yang kelima. Nah, pola bilangan persegi didapat dari bilangan kuadrat. Berarti ini dikuadratkan atau dipangkatkan 2. Nah, contoh susunan angkanya adalah seperti ini. 1, 4, 9. Titik-titik dan titik-titik ya harusnya, tapi ini sama Bukali sudah diisi 16 dan 25 dan seterusnya. Pola bilangan ini mengikuti bentuk rumus UN sama dengan N kuadrat. UN tadi suku N, suku yang ditanyakan yang keberapa. Kemudian keberapa tadi di kuadrat. Kita ambil contoh anak-anak. Nah, yang ditanyakan yang suku yang keempat, berarti rumusnya di sini kalau di logika kan UN sama dengan N kuadrat. Tadi yang ditanyakan di sini adalah suku yang keempat. Mengapa suku yang keempat atau pola bilangan yang keempat? Ini karena suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Nah, ini yang ditanyakan suku 4. Jadi UN-nya di sini adalah U4 sama dengan N-nya berapa tadi yang ditanyakan? 4. Berarti 4 kuadrat.
kuadrat. 4 kuadrat itu 4 kali 4 sama dengan 16 di sini. Jadi nanti pola yang keempat ini ada lingkaran 16. Lanjut, tadi pola bilangan yang keempat. Lanjut ke pola bilangan yang kelima. Berarti rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Berarti U atau suku kelima, berarti U5 sama dengan 5 kuadrat. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi nanti suku yang kelima titik-titik di sini di gambarnya ada 25 bundaran ini ya, atau lingkaran ini ya. Lanjut, jika yang ditanyakan suku ke-6, di sini titik-titiknya tidak ada. Tapi kalau suku ke-6 berarti rumusnya UN sama dengan N kuadrat, maka N-nya di sini 6. 6 berarti 6 kuadrat. 6 sama 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6. Sama dengan 36. Jadi nanti suku yang ke-6 nilainya adalah 36 ya. Sampai di sini paham ya anak-anak? Jadi seperti ini pola bilangannya ya. 1 kuadrat 1. Kemudian 2 kuadrat 4. Kemudian 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36. Atau pola yang lain jika di logika ya, selain menggunakan rumus ini, pola yang lain bagaimana? Ini berarti kok dari 1 ada 4, kemudian ada bilangan 9. Nah, kalau di logika ini ditambah dengan bilangan ganjil, berarti 1 ditambah 3, jawabannya 4. 4 ditambah 5, jawabannya 9, dan seterusnya. Nah, setelah bilangan 5, bilangan ganjil ada 7, berarti 9 ditambah 7, itu ada 16. Kemudian 16, bilangan 7, dari bilangan ganjil 7 nilainya bilangan 9, berarti 16 ditambah 9, 25. Nah, setelah 9 bilangan ganjil berikutnya, itu 11, 25 ditambah 11 nilainya 36. Nah, tadi ini suku, jika pola bilangan berikutnya ya, suku berikutnya. Coba di sini 11, berarti nanti di sini ditambah bilangan ganjilnya 13. Berarti 36 tambah 13. 6 berarti berapa anak-anak? 49. Jadi seperti itu ya.